Masih dalam kisah yang berjudul Jangan Salahkan Aku Selingkuh, kini Audiothon Lovers akan mendengarkan bab 40 buah karya Renita April. Mari bersama-sama kita simak dan dengarkan. Enjoy listening. Dimas keluar dari dalam mobil setelah sampai di parkiran gedung kantor. Kebetulan Lisa juga baru sampai dan keluar dari dalam mobilnya. Dimas tidak menghiraukan Lisa meskipun matanya sempat melihat mantan istrinya itu. Lisa berlari dan meraih tangan Dimas. "Mas, aku ingin bicara padamu," Lisa berkata dengan lirih. "Mas, aku sangat mencintai kamu. Maafkan sikapku yang telah egois." Dimas melepaskan kasar tangan Lisa yang memegang tangannya. "Sudah terlambat. Aku sudah bercerai dari Anna. Hidupku telah hancur saat ini. Aku juga menyesal telah menikahimu." Lisa memohon pada Dimas. "Mas, kamu bilang mencintaiku. Mana cintamu itu?" "Tapi aku lebih mencintai Anna," pekik Dimas. "Aku ingin bersamamu karena ingin memiliki anak saja." Lisa terisak, dia meneteskan air matanya. "Mas, aku mencintai kamu. Aku tidak ingin berpisah." "Sudahlah Lisa, mulai sekarang jangan mengganggu diriku lagi," kata Dimas. Dimas meninggalkan Lisa di parkiran mobil. Lisa mengusap air mata yang menetes di pipinya. Dia menarik nafas panjang lalu menghembuskannya. Lisa menenangkan kembali perasaannya seperti semula. Dia tidak ingin teman satu kantornya merasa curiga. Lisa melangkah masuk ke dalam kantor. Dia bersikap seperti biasanya. Namun, Lisa dan Dimas tidak menyadari jika pertengkaran mereka telah dilihat dan didengar oleh teman sekantor mereka. "Wow, Lisa dan Dimas telah memberiku kabar hangat. Harus segera kasih tahu anak-anak nih," gumam Rosi, si ratu gosip di kantor. Jam makan siang telah tiba. Semuanya bubar untuk beristirahat. Ada yang makan di kantin dan ada pula yang makan di luar. Lisa tengah makan di kantin seorang diri. Rosi dan kawanan gosipnya juga tengah makan di kantin. Mereka persis duduk di belakang Lisa. Suara dentingan gelas kaca membuat perhatian para karyawan kantor yang tengah makan siang. Suara dentingan itu adalah ulah dari Rosi. "Perhatian semuanya, aku ingin memberikan berita hangat. Berita ini baru keluar dari oven." "Berita apaan?" tanya yang lain. "Buat para wanita yang punya suami atau pacar, harus hati-hati. Di sini, di kantor kita, ada seorang pelakor," kata Rosi. "Yang bener kamu," ucap karyawan wanita baju biru. "Gosip saja kamu," ucap yang lain. "Ini bukan lagi gosip tapi fakta. Karena pelakor itu suami istri jadi berpisah," ujar Rosi lagi. "Siapa wanita itu?" tanya mereka yang sangat penasaran. Rosi tersenyum smirk. Dia memang tidak suka dengan Lisa. Rosi mengambil ponsel di saku blazernya. Dia mengirimkan sebuah video di grup kantor. "Kalian lihat saja video di grup kantor," ucap Rosi. Semua mengecek ponsel masing-masing. Mereka memutar video yang dikirim oleh Rosi. Memang saat Dimas dan Lisa bertengkar, Rosi secara diam-diam merekam kejadian itu. Semua karyawan itu membelalak, begitu juga dengan Lisa. Dia juga ikut memutar video itu. Lisa mengepal geram akan perbuatan satu rekan kerjanya itu. "Lisa, kami tidak menyangka jika kamu merebut Dimas dari Anna," ucap para karyawan lain. "Pantas saja. Waktu di pesta ulang tahun perusahaan, Lisa begitu sangat membenci Anna," ucap mereka. "Dasar pelakor, kamu itu sadar diri. Anna itu lebih dari segalanya dari kamu.
Berani sekali kamu menggoda Dimas, kata mereka. Hampir semua menghujat Lisa yang tengah duduk di kursi kantin. Mereka masing-masing melontarkan cacian dan makian untuk Lisa. Lisa beranjak dari duduknya. Diam kalian semua. Lisa membentak para karyawan yang asyik bergosip. Kenapa kalian menyalahkan aku? Kalian semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Aku mencintai Dimas. Cinta kamu itu salah. Sudah tahu Dimas itu pria beristri, masih saja kamu embat. Tidak tahu malu, ucap Rosi. Lisa, gara-gara kamu, Ana dan Dimas berpisah. Apa kamu tidak punya perasaan? Ucap mereka. Rosi mengambil air teh di meja, dia menyiram wajah Lisa. Yang lainnya juga ikut melempar Lisa dengan tisu. Lisa sudah tidak tahan lagi, dia segera pergi dari kantin. Lisa menuju toilet wanita, dia menangis membersihkan wajah serta bajunya yang terkena air teh. Lisa menatap wajahnya di cermin wastafel. Kenapa hanya aku yang kalian salahkan? Dimas juga bersalah dalam hal ini, lirihnya. Lisa menutup wajahnya dengan kedua tangan, dia menangis terseduh-seduh. Kenapa hanya dirinya yang disalahkan? Apa karena Lisa seorang wanita, maka dia dianggap penggoda? Mereka seolah-olah hanya berpikir Lisa saja yang bersalah. Satu kantor pada heboh akan terkuaknya rahasia antara Dimas dan Lisa. Berita itu sampai di telinga Dion. Sebagai pemilik perusahaan, dia berusaha untuk bersikap tegas pada setiap karyawan yang melanggar. Dimas dan Lisa dipanggil masuk ke dalam ruangan atasan. Dion menjadi serba salah menghadapi kejadian ini. Dia sendiri sudah tahu permasalahan rumah tangga Dimas. Jika dipecat langsung, maka nama Dion akan tercemar di hadapan Dimas. Sudah pasti Dimas tahu bahwa dia juga ikut bekerja sama dengan Rehan. Kalau tidak dipecat, maka nama Dion akan tercemar di mata karyawannya. Dion mendengus melihat keduanya. Bisa kalian jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Rosi melihat kami bertengkar. Dia merekam kejadian itu di parkiran mobil, ucap Lisa. Lisa, maaf, kamu harus dipecat dari kantor, ucap Dion. Tapi Pak, saya sangat butuh pekerjaan ini. Kasih saya satu kali lagi kesempatan. Kami juga sudah berpisah, tutur Lisa memohon. Lisa, ini sudah aturannya. Saya tidak ingin karyawan lain menganggap saya tidak tegas. Kamu saya pecat sekarang juga. Pergilah ke bagian personalia, ambil gaji dan uang pesangon, kata Dion tegas. Lisa hanya pasrah akan keputusan dari Dion. Dia keluar dari ruangan itu tanpa pamit pada mantan atasannya maupun Dimas. Lisa juga menutup pintu ruangan itu dengan keras. Dion hanya menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Lisa. Dion menatap Dimas. Dim, aku di sini bicara sebagai seorang pria biasa. Aku memang sudah tahu akan masalah rumah tangga kalian. Aku akan membiarkan kamu tetap bekerja di perusahaan. Dimas tersenyum kecut. Aku di sini bicara sebagai pria yang sudah kalian tipu. Aku tidak mengira jika kamu juga ikut dalam masalah ini. Kalian membuatku lupa karena jabatan yang kalian berikan. Dimas, aku tidak ingin membahas hal yang lebih jauh lagi, ucap Dion. Dion tidak ingin berdebat dengan Dimas, dia hanya tidak ingin ada kejadian yang tidak terduga saja. Dion tidak memecat Dimas karena alasan dia juga merasa bersalah. Karyawan lainnya juga tidak ada yang berguncing mengenai Dimas. Mereka hanya menghujat Lisa saja. Lagi pula di dalam pekerjaan, Dimas orang yang sangat berkompeten. Aku hanya ingin mengatakan, kalian semua berhasil membuatku berpisah dari Ana. Katakan pada temanmu Rehan, aku tidak akan membiarkan mereka bersatu, ucap Dimas. Dimas keluar dari ruangan Dion, dia juga ikut membanting pintu.
Dion mengusap dadanya karena kaget. Ini semua karena Reyhan. Dia membuatku terjebak dalam masalah percintaan mereka, ujar Dion. Oke, usai sudah bab ini saya bacakan. Kembali dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Itu tadi pesan dari Renita April. Dear Audiotune lovers, kita akan jumpa lagi very soon pada bab berikutnya. To be continued, bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.